naskahnya sampai sekarang masih ada dan tersimpan baik di koleksi keluarga Abdul Mulk Zahari almarhum. Eh, dan memang walaupun beberapa naskahnya itu udah mulai rapuh, waktu kami meneliti itu udah modelnya udah memang beberapa kertasnya udah mulai rapuh, tapi sebagian besar teks naskahnya itu masih bisa dibaca. Iya, nah ini artinya itu sebenarnya wujud kebanggaan kita sebagai orang Buton. Kira-kira bagaimana menurut Ustaz? Menurut saya ini bisa dibilang peninggalan yang sangat-sangat luar biasa, lebih berharga dibandingkan kalau mau dibilang barang-barang ya yang ada di museum. Ya penting juga, penting, tapi kalau dibandingkan dengan apa yang ditulis di kitab, mungkin bisa dibilang ini lebih berharga gitu. Ini pikiran itu tidak lahir dari istilahnya dari peradaban yang sempit atau yang rentan waktu yang tidak lama tapi panjang gitu. Ini membuktikan memang di masanya sampai-sampai Abdul Mulk Zahari itu menulis di dalam bukunya itu tentang perkembangan Islam masa berada di puncaknya di Sultan Muhammad Al-Rustam itu ya. Harapannya dengan adanya peninggalan yang ada itu, wah ini PR buat kita. PR buat kita generasi muda ya harus menggali. Jadi bukan cuma dari aspek peninggalan barang-barang benda yang ini, tapi juga harus mengkaji peninggalan terkait dengan kajian-kajian kitab yang mana di situ kan pemahamannya itu unsurnya ilmunya banyak sekali. Saya rasa itu sangat-sangat penting. Itu ilmu yang tidak bernilai ya, tidak ternilai harganya. Sangat masalah. Iya. Kalau misalnya kita sadari bahwa apa yang sudah diwariskan leluhur kita begitu besar, kayak misalnya karya-karya beliau seperti Bula Malino itu sampai sekarang masih disimpan sama, termasuk orang tua juga saya itu menyimpan juga itu Bula Malino karena di dalam isinya itu mengandung nasihat. Kalau Ustaz Falah Sabiri melihat karya-karya dari beliau, apa yang bisa disampaikan? Ini sosok khususnya kita bicara Muhammad Idris Qainuddin ya. Ini bisa dibilang sosok yang sangat luar biasa. Tulisannya itu bisa dilihat memang ini sangat orang alim, bukan cuma istilahnya cakap memimpin pemerintahan, tapi di sisi lain dia juga seorang alim. Sempat memang dulu waktu penelitian kami mencoba apa benar tidak istilahnya beliau ini memang menulis. Ternyata selain karya-karya yang ada, karya-karya yang lahir setelahnya pun itu memuji keberadaannya beliau. Mu'allif itu dalam bahasa Arab artinya seorang pengarang. Jadi bukan cuma istilahnya ini, tapi memang beliau alim, arif dan pengarang kitab. Jadi itu menepis keraguan kami yang dulu, karena tidak sedikit di beberapa tempat yang ngaku-ngaku menyadur, cuman hanya menyadur tulisan dari beberapa teks dan menyematkan namanya, tapi ini berbeda dengan Muhammad Idris. Tapi beliau memang betul-betul orang alim, arif billah, wali min awliyaillah. Ketika saya mendengar itu bahwa memang Hakikat Samania itu ada di Buton, karyanya ada di Buton ini, saya hanya kaget, ternyata satu juga di negeri kita, dan itu warisan yang sangat luar biasa yang patut kita syukur, dan saya secara pribadi bersyukur akan hal itu. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan bahwa ketika mulai bertarekat berarti itu sangat identik dengan tasawuf ya, bagaimana ini bisa dijelaskan? Pada hakikatnya sih sebenarnya
kalau kita berbicara masalah agama itu terdiri dari 3 komponen. Pertama itu keimanan, keislaman, dan keihsanan. Keimanan ini melahirkan konsep teologi yang benar. Dalam hari ini kita meyakini dalam konsep pemikiran akidah, kita berakidah Abu Hasan al-Asy'ari, dengan konsep yang sifat dua. Yang kedua tadi ranahnya ranah keislaman. Ini ranahnya ilmu fikih. Dalam fikih ini yang kita kenal ada 4 mazhab yang besar. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad Maliki, kemudian Syafi'i dan Ahmad bin Hambali. Namun yang agak jarang disinggung ini yang ketiga ini dia itu ihsan. Ihsan ini ya ranahnya ini adalah ranah tasawuf. Di ranah tasawuf inilah melahirkan istilahnya tarekat yang berkembang hingga kini. Perlu diketahui tarekat ini berasal dari bahasa Arab. Tariq, jalan yang dimaksud ini adalah jalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau secara pengertian ya tarekat ini bisa dibilang sebuah kelembagaan atau organisasi yang memang dibentuk. Tentu di sini ada mursyid guru ya, guru tarekat. Kemudian di situ ada murid, kemudian ada ajaran atau amalan-amalan yang diajarkan dengan sesuai dengan tahap-tahap murid yang diikutkan. Iya. Biasa. Ini juga yang saya perhatikan istilah hakikat insan itu sebenarnya apa? Hakikat insan bisa dibilang hakikat insan hakikatnya manusia gitu. Seseorang kalau mengenal dirinya, ya itu mendekatkan dirinya bahwasanya dia akan mengenal siapa pencipta dirinya, Allah dalam hal ini. Ya, jadi ada memang redaksi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis, ini qaul ulama hakikat yang memang maknanya ini sahih. Dalam artian siapa yang mengetahui hakikat dirinya, ya hakikat dirinya kan ya tidak mungkin muncul dari langsung begini aja, pasti setelahnya ada yang menciptakan. Otomatis dia akan memahami siapa sang pencipta. Wow, baik. Saya kira mungkin sudah cukup jelas, karena apa yang saya ingin tanyakan tadi memang sudah dijawab beberapa oleh beliau, dan kebetulan kita sudah sore, kita sementara berpuasa pada sore hari ini. Sebagai closing statement untuk bisa mengakhiri koja-koja kita, saya persilakan. Sebagai tarekat Samaniyah yang berkembang di Kesultanan Buton, bisa dijumpai dan bisa istilahnya dikatakan ini tarekat ini berkembang sampai di Buton ini dibuktikan melalui naskah-naskah yang ada dan sampai sekarang ini masih tersimpan di beberapa koleksi keluarga. Agama Islam yang diajarkan memang keislaman, ada keimanan, dan ada keihsanan. Nah, yang 3 ini yang harus betul-betul kalau mau agamanya betul-betul lengkap sempurna, harus terdiri dari 3 komponen ini. Dan di Buton itu 3 komponen ini juga yang dipelajari. Bukan cuma istilahnya kalau mau bicara tarekat, bukan cuma satu tarekat, berbagai macam tarekat juga banyak masuk dan banyak mempengaruhi kita masyarakat Buton. Makanya falsafahnya itu sangat kental, sangat identik dengan konsep-konsep konsep-konsep yang memang Islami banget, sangat Islami. Nah, terakhir ini yang saya ingin tanyakan, terakhir sedikit lagi, bahwa
Pernah kita meneliti juga soal naskah undang-undang Islam itu martabat 7 atau gimana? Ini dalam sementara penelitian masih Hmm. lagi ongoing, studi penelitian di S3 lagi menyelesaikan studi. Memang ada salah satu referensi yang yang dijadikan sumber di penelitian itu naskah martabat 7, naskah dari Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri. Judul naskahnya itu At-Tuhfatul Mursalah ila Ruhul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naskah itu bisa dibilang induk dari pemahaman martabat 7 yang tersebar di dunia Islam. Tokohnya Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri. Ada juga sampai diikutin ini. Naskahnya ada sampai dulu. Masya Allah. Oke, tetap stay di sini, tetap like, comment, dan subscribe di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz. Kita sudah bergabung di Koja-Koja. Nanti suatu waktu kita Koja-Koja lagi mungkin dengan tema-tema yang berbeda, tema-tema menarik. Kita di sawah-sawah lagi. Tetap like, comment, dan subscribe di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.